Pernahkah kalian mengetahui mengenai kegiatan illegal fishing? Nah, kegiatan illegal fishing itu adalah jenis kegiatan yang mengancam keutuhan NKRI yang dapat merugikan negara secara finansial. Nah, apa sih pengertian dari ancaman itu sendiri? Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah, merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan juga politis. Nah, apa sih itu ancaman terhadap militer? Jadi, pada penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menegaskan bahwa ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer termasuk dalam kategori ancaman berdimensi pertahanan dan juga keamanan. Ancaman militer itu dibagi menjadi dua, diantaranya ada ancaman militer berasal dari dalam negeri dan ada ancaman militer yang berasal dari luar negeri. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, ancaman militer dari dalam negeri. Ancaman militer dari dalam negeri itu adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal. Bentuk-bentuk ancaman dari dalam negeri diantaranya yaitu yang pertama, pemberontakan bersenjata. Bangsa Indonesia pernah mengalami pemberontakan bersenjata, diantaranya yang dilakukan gerakan radikal seperti PRRI, Permesta, G30, SPKI, D1, T11, dan sebagainya. Yang kedua, ada konflik horizontal. Konflik horizontal ini merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai status sosial yang sama. Contoh konflik horizontal antara lain adalah konflik antara ras, antar etnik, antar agama, maupun antar golongan. Yang ketiga, selanjutnya itu ada aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata atau terorisme itu merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban. Contoh aksi terorisme yang terjadi di Indonesia yaitu yang pertama, ada pengeboman di Bali pada Oktober 2002. Peristiwa tersebut juga menurunkan kegiatan ekonomi lokal. Akibatnya pendapatan penduduk di Bali berkurang dan perekonomian nasional itu terganggu karena turunnya arus wisatawan mancanegara. Selanjutnya, yang keempat ada gerakan separatisme. Separatisme adalah paham atau gerakan yang memisahkan diri dari suatu negara untuk mendirikan negara sendiri. Kelompok separatisme dalam sejarah Indonesia diantaranya Republik Maluku Selatan atau RMS, Organisasi Papua Merdeka atau IPM, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, dan Front Revolusioner untuk Timur Timur Merdeka Friday. Selanjutnya, selain ancaman militer, ada juga ancaman militer di luar negeri. Di antaranya ancaman militer dari luar negeri itu adalah ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal dengan tujuannya mereka tidak jauh untuk menguasai suatu negara dan mengambil keuntungan dari negara tersebut. Bentuk-bentuk ancaman militer dari luar negeri diantaranya yaitu yang pertama, sabotase. Sabotase itu adalah tindakan merusak dan menghancurkan peralatan senjata atau bangunan untuk mencegah keberhasilan musuh atau pesaing. Sabotase dilakukan untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital negara yang membahayakan keselamatan bangsa. Contohnya, yang pertama ada pengeboman Kemmes di Filipina pada 1 Agustus tahun 2000 dan pengeboman Edubes di Australia pada 9 September 2004. Selanjutnya yang kedua ada pelanggaran batas wilayah. Pelanggaran batas wilayah ini setiap negara atau setiap wilayah pasti mempunyai perbatasan tersendiri, seperti adanya perbatasan di wilayah daratan, perairan, maupun juga udara. Dan hal itu tidak luput dari pelanggaran
data kemiliteran, dan data ekonomi negara lain. Spionase atau memata-matai termasuk dalam kegiatan intelijen, yang artinya kegiatan yang mengandalkan kecerdasan dan juga kepandaian seseorang. Yang keempat ada agresi militer. Apa sih pengertian dari agresi sendiri? Agresi merupakan penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Contoh agresi yang terjadi di Indonesia yaitu agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Agresi tersebut bertujuan untuk menghancurkan status republik. Selanjutnya, selain ancaman, ada juga strategi. Strategi mengatasi ancaman militer. Ancaman militer itu dapat berakibat langsung terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Oleh karena itu, dapat menghadapinya diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi NKRI. Strategi-strategi tersebut dapat dilakukan melalui upaya preventif maupun represif. Penjelasannya yang pertama ada upaya preventif adalah langkah pencegahan terjadinya ancaman militer terhadap keutuhan NKRI. Upaya preventif dalam mengatasi ancaman militer dari dalam negeri dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, memperkuat kecintaan terhadap tanah air. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi dalam keberagaman agar tidak terjadi konflik horizontal di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, ada upaya represif. Upaya ini merupakan langkah penindakan atas terjadinya ancaman militer yang membahayakan keutuhan NKRI. Upaya represif yang dapat dilakukan yaitu memproses pelaku pengancaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, bisa diartikan bahwa upaya represif yaitu sanksi dari tindakan-tindakan ancaman militer tersebut yang akan terbentuk dalam pasal-pasal. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai ancaman terhadap negara serta strategi-strateginya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum